Halo pecinta Nusantara, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami, tim Nusantara Info Channel. Pada video kali ini, tim Nusantara Info berkesempatan mengunjungi salah satu provinsi di Indonesia yang berada di ujung barat, yaitu Provinsi Aceh. Seperti apa perjalanan tim Nusantara Info ke Aceh? Tonton terus video ini sampai selesai. Setelah menempuh perjalanan darat hampir 2 minggu, karena singgah setiap kota yang kami lewati di Pulau Sumatera, akhirnya kami tiba di Provinsi Aceh. Dan kota pertama yang kami singgahi adalah Kuala Langsa. Di kota ini terdapat sebuah pelabuhan yang pada tahun 2013 silam menjadi satu-satunya sarana transportasi laut yang menghubungkan kota Langsa dengan Penang, Malaysia, yaitu Pelabuhan Kuala Langsa. Pelabuhan Kuala Langsa berada di bawah pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 4 Kuala Langsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Dahulu pelabuhan ini ramai oleh berbagai kegiatan bongkar muat, diantaranya kapal-kapal dari berbagai daerah di Indonesia hingga dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Myanmar. Tak hanya itu saja loh, pelabuhan Kuala Langsa juga menjadi sejarah penting bagi dunia karena aksi penyelamatan ratusan imigran Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh. Selain sejarahnya yang menarik, di dekat pelabuhan Kuala Langsa juga terdapat menara mangrove Kuala Langsa setinggi 45 meter. Dari atas ketinggian ini, kita dapat menikmati keindahan dan hijaunya hutan mangrove yang berpadu dengan alur muara ke laut lepas Selat Malaka. Kota berikutnya yang kami singgahi adalah Loksmawe. Di sini juga ada pelabuhan loh, yaitu Pelabuhan Loksmawe atau yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Krueng Goke, yang berada di bawah pengawasan KSOP Kelas 4 Loksmawe, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Loksmawe cukup ramai oleh kapal-kapal besar yang mengangkut komoditi unggulan daerah itu. Saat berkunjung ke Pelabuhan Loksmawe, tim Nusantara Info juga mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam kapal Pacific Liberty bersama Kepala KSOP Kelas 4 Loksmawe yang saat itu dipimpin oleh Bapak Azwar dan didampingi oleh para jajarannya. Tiba di Banda Aceh, kami singgah di Pelabuhan Malahayati yang juga berada di bawah pengawasan KSOP Kelas 4 Malahayati, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Pelabuhan Malahayati terletak di Kabupaten Aceh Besar. Jarak dari kota Banda Aceh menuju Pelabuhan Malahayati kurang lebih memakan waktu tempuh sekitar 46 menit. Saat berkunjung ke pelabuhan tersebut, kami juga didampingi oleh Kepala KSOP Kelas 4 Malahayati, Teuku Faisal bersama staf dan jajaran. Pada tahun 90-an, Pelabuhan Malahayati merupakan salah satu akses penyeberangan ke Sabang dan Belawan, Sumatera Utara.
Setelah dari Pelabuhan Malahayati, kami melanjutkan perjalanan dan singgah di Warung Sangkar yang berada di atas perbukitan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Warung Sangkar menjadi salah satu ikon wisata baru di daerah tersebut. Sejauh mata memandang, dari atas perbukitan itu kita akan melihat hamparan kebun kurma dan durian. Esok harinya, setelah dari Pelabuhan Malahayati, kami melanjutkan perjalanan menuju Sabang menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Ulele, Banda Aceh selama kurang lebih 45 menit. Tiba di Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, kami melanjutkan perjalanan menuju kantor KSOP kelas 4 Sabang, dan selama perjalanan kami juga disuguhkan pemandangan alam yang menawan. Di Sabang, ada 2 unit pelaksana teknis atau UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yaitu Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang dan KSOP Kelas 4 Sabang. Kehadiran 2 UPT ini juga turut berperan dalam menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan melalui penyelenggaraan layanan transportasi laut, baik keamanan maupun keselamatan pelayaran di wilayah itu. Saat berkunjung ke KSOP kelas 4 Sabang, kami juga menyempatkan naik ke Menara Merah Putih untuk melihat kota Sabang dan keindahan Pulau W dari atas ketinggian menara tersebut. Birunya air laut dan pulau-pulau sekitarnya tampak terlihat begitu indah. Ke Sabang kurang lengkap rasanya jika tidak mengunjungi titik 0 km Indonesia di ujung barat. Meskipun lelah menempuh perjalanan panjang berhari-hari, namun semua terbayar dengan keindahan alam Sabang yang menawan dan eksotis. Setelah KSOP kelas 4 Sabang, kami singgah di kantor Distrik Navigasi atau Disnap kelas 2 Sabang dan bertemu dengan Kepala Distrik Navigasi kelas 2 Sabang, Andi Aswad dan jajaran. Dalam kesempatan itu, kami berkeliling dan melihat kesigapan tim Distrik Navigasi kelas 2 Sabang dalam menjalani tugasnya, mulai dari bengkel hingga ke stasiun radio pantai milik Disnap kelas 2 Sabang.
Selain transportasi laut, di Sabang juga terdapat sebuah bandara domestik yaitu Bandara Maimun Saleh. Kehadiran bandara di daerah itu juga untuk memudahkan mobilitas orang dan barang melalui transportasi udara. Namun sayangnya, saat ini tidak ada penerbangan di Bandara Maimun Saleh dan pihak pengelola bandara tersebut, yakni UPBU kelas 3 Maimun Saleh, tengah mengupayakan kembali penerbangan di bandara itu. Perjalanan berikutnya adalah Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya. Pelabuhan ini berada di bawah pengawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Calang. Pelabuhan Calang merupakan satu-satunya sarana prasarana transportasi milik negara. Pasalnya di daerah itu tidak ada bandara. Oleh karena itu, kehadiran pelabuhan cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mobilisasi orang serta barang. Pelabuhan ini melayani bongkar muat yang mengangkut komoditas unggulan daerah tersebut, seperti cangkang, pasir, batu split hingga ekspor CPO. Selain itu, juga ada angkutan kapal laut perintis penumpang yang dilayani oleh Sabuk Nusantara 110. Calang memiliki banyak potensi alam. Salah satunya adalah hasil lautnya yaitu kepiting. Di Calang, kami juga berkesempatan mencoba kulinernya yakni mie Aceh Lobster. Lobster Calang Aceh Jaya keren. Udah itu aja. Oh iya, ini lobster apa namanya? Lobster Calang Aceh Jaya loh. Besar-besar banget. Kita akan makan dia. Kita akan olah dia menjadi mie yang super enak. Yeay. Tunggu ya hasil. Aman. Coba pegang. Hasilnya nanti. Dari Calang, tim Nusantara Info melanjutkan perjalanan menuju Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Di Melabo, kami juga singgah di KSOP kelas 4 Melabo dan bertemu Kepala KSOP kelas 4 Melabo. Dalam kesempatan itu, kami juga mengunjungi Pelabuhan Melabo. Dari Melabo, lanjut ke Kabupaten Barat Daya dan singgah di kantor unit penyelenggara Pelabuhan kelas 3 Suso. Bersama dengan Kepala UPP kelas 3 Suso, Adi Ismail dan staf, kami melihat kondisi dermaga Pelabuhan Suso yang sudah sejak tahun 2011 mengalami pendangkalan, sehingga membuat kapal yang akan sandar di pelabuhan tersebut menjadi sulit.
Dari Susoh, kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Aceh Selatan dan singgah di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Tapaktuan, yang juga merupakan salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Di sini kami juga melihat kondisi pelabuhan Tapaktuan yang tengah berbenah meningkatkan fasilitas dan pelayanannya. Seperti diketahui, Pelabuhan Tapaktuan melayani bongkar muat kargo seperti biji besi, semen, dan buah pala, serta angkutan kapal perintis penumpang Sabuk Nusantara 46. Melihat pelabuhan yang ada di Provinsi Aceh sungguh menakjubkan. Tak hanya sebagai sarana prasarana transportasi laut saja, tetapi juga menawarkan keindahan alam yang menawan dan eksotis, sehingga membuat kita seperti berada di tempat wisata. Selain pelabuhan, di Kabupaten Aceh Selatan juga terdapat sebuah bandara domestik, yaitu Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU kelas 3 Teuku Cut Ali. Dari Kabupaten Aceh Selatan, kami melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Simelu di Pulau Sinabang menggunakan KMP Teluk Singkil yang memakan waktu tempuh penyeberangan selama kurang lebih 9 jam. Tiba di Simelu, kami menuju kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Sinabang. Transportasi laut di Pelabuhan Sinabang menjadi primadona loh, karena transportasi laut yang banyak diandalkan masyarakat sebagai akses keluar masuk daerah tersebut. Di Pelabuhan Sinabang terdapat 2 angkutan kapal perintis penumpang yang siap melayani masyarakat, yaitu Sabuk Nusantara 46 dan Sabuk Nusantara 110. Berkunjung ke Sinabang kurang lengkap jika tidak singgah ke Misinan. Selanjutnya, lobster Sinabang. Lihat ya, warnanya cantik-cantik banget, tapi nanti akan lebih cantik ketika dia sudah diolah. Mari kita lihat setelah jadi masakan. Yuk. Lobsternya sudah masuk di penggorengan. Sebentar lagi kita akan menikmati mie Aceh lobster khas Sinabang. Kalau ke Sinabang, jangan lupa mampir ke Misinan. Dijamin ketagihan. Dari Sinabang, kami kembali ke Tapaktuan dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Aceh Singkil. Lalu kami singgah di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Singkil. Pelabuhan Singkil melayani angkutan kapal perintis penumpang Sabuk Nusantara 46 dan Sabuk Nusantara 110. Kehadiran transportasi laut di Kabupaten Aceh Singkil memberikan banyak manfaat, diantaranya turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan membuka konektivitas ke daerah lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Pulau Banyak.
itulah sekilas perjalanan kami di Aceh. Melalui pelabuhan, kami melihat Indonesia dengan segala potensi yang dimilikinya. Keindahan alam Indonesia memang tiada duanya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa dan salam satu Nusantara.